Oke, halo guys, balik lagi bareng kita di konten vlog ya. Udah lama juga sih kita udah lama juga kita nggak ngonten podcast ya. Karena kemarin banyak lebih ke fokus di tips-tips dulu ya, yang tips-tips tipis-tipis dulu ya. Sekarang balik lagi kita nyoba lagi podcast nih bareng partner saya yang kadang suka backup kalau saya lagi libur, terus kalau lagi saya nggak ada, terus kalau saya libur. Nah, apa sih yang hari ini kita bakal bahas? Apa? Ada ini ya. Ah. Oh, oh, Eh, ya, kan hai. Anda pembawa acaranya gitu Iya, kan. iya. Kenapa jadi saya harus membawakan acaranya? Lupa. Ya, jadi hari ini kita bakal bahas sedikit tentang sepeda di Kota Bandung, terutama ya di jalanan Bandung. Nah, termasuk sekarang mungkin Danya salah satu pesepeda di Kota Bandung ya. Ya, Danya tuh udah berapa lama sih main sepedahan, terutama di Bandung? main sepedahan kalau misalnya dihitung sih ya setahun setengah, 2 tahunan mungkin Itu di Bandung. di Bandung. Kalau di kan Danya dari mana? Dari Tasik. Tasik. Di Tasik. Di Tasik mah belum pernah, nggak ada kan sepedanya di Bandung. Oh, baru ke Bali bukan? Bener? Kebeli sepedanya di Bandung. Waktu ngerantau gitu ya. Mm-mm. Waktu kerja. Emang sih pengen dia nyobain sepedanya di Tasik karena emang alamnya juga lebih enak lah gitu. Mhm. Pagi-pagi segar lihat sawahan itu Hmm, perfect gitu boga kan. kene sawah. Iya dong itu di Tasik mah. Cuma emang kalau misalnya ya dengan Danya gitu ya yang ke Tasik pakai bis gitu kan bawa sepeda pakai bis emang bisa. Cuma ya dari karudet lah gitu. Riba gitu. Kudu dibuka lah. Jadi ya Heeh. paling di sekitaran kota Bandung. Hmm, Kalau misalnya mau yang ada sawah-sawahnya hmm, ke pinggirannya Kabupaten Bandung kayak hmm. ke Bale Endah, Bladut-Bladui. Eh, Kayaknya bukan solusi deh kalau ke Balena. Eh, Lebih ke iya ke sananya emang ada sawah, sawah. cuman lebih ke pas beh dieuna teh macet dong. Emang sih pernah ngalamin di situ Heeh, macet, panas. gersang. Cuma ya, ya Oke. pengalaman kan gitu sepedaan ke situ mana trek jauh juga gitu. Oh, kalau pengalaman yang lebih jauh dari Balena pernah kemana? Kalau ke daerah selatannya Bale Endah ke sana, kalau utaranya mah ke Tangkuban Parahu. Maksudnya ke sini. Iya. Hmm, Kalau ke Bale Endah enaknya jalannya rata. Kalau kata Tangkuban Parahu ya walaupun dekat lah dari Ledeng gitu ya. eh, Itu nanjak terus, Pak. nanjak ya, tapi pulangnya. Pulangnya enak, Mm-mm. cangkel di Kalau rem. rencana kedepannya pengen kemana lagi? Pengennya ke daerah Kabupaten Bandung Barat. Ke Kayak IKEA belum pernah gitu naik sepeda. kan ada bis. Oh, Kayak masih ke mencoba fasilitas baru iya, dari pemerintah Kota Bandung. iya, Terima kasih Kota Bandung. Oke. disupport kan. Tapi ada rencana mau ke KBB, KBB ataupun ke Padalarang ya. iya, IKEA teh Padalarang. ada larang. Heeh. Ada rencana ke situ. Kira-kira implementasinya kapan? Ya kalau Awal misal bulan kalau udah gajian? udah gajian tentu saja ya harus bekal, harus ada bekal gitu. Pasti. Takutnya ada trouble juga dari sepedanya ya. Nah, Terus juga ya sama makanannya juga gitu. iya, iya. Tapi sejauh ini sepeda masih dirawat kah? Atau Tidak sih. dijogrugen? Sebenarnya Ya udah. dijurukan. Kalau misal, nah emang sih cuma kempes doang sekarang. Ah, Tinggal dipompa lagi untuk gear yang lain masih bagus. paling di jalan juga ke angin-angin kalau kurang angin. Hmm. Eh, ah, dari sisi Danya nih, Ya. gimana sih tanggapannya tentang jalanan Bandung nih? Terutama mungkin dengan Danya yang pernah sepedahan di jalanan Bandung terutama. Oke, kalau misalnya di kota ya ini mah ngomongnya di kota Bandung itu rame rame yang dimana adanya juga yang sepedaan di pinggir tuh stasiun Katabrak. Ya. Heeh, Hmm. itu rame kok walaupun emang masih pagi juga ya jam-jam sepedaan sekitar jam 7 itu kan barengan juga sama jam-jam Ya, berangkat kerja. kalau Diklaksonin iya gitu eh, kalau itu makanya biasanya suka ke pinggiran hmm, itu kalau misalnya mau di tengah kota kayak ke tempat-tempat yang dimana banyak pesepeda juga kayak gedung sate banyak kan yang ke situ alun-alun banyak hmm. gitu gitu. Ya kadang sih sepeda tuh bikin jengkel saya pas sepeda motor ya. Sorry, sorry. Oke. Bentar.
Ya itu, kadang entah kita ya, saya pesepeda motor yang salah, entah pesepeda yang salah gitu. Udah ada jalurnya tapi Mm-mm. kadang meber di jalan di tengah gitu, Mm-mm. empat sepeda. "Rek ngobrol mah di imah," gitu kan, kadang suka kesel gitu pengen bilang gitu. Dan pun kadang mungkin dari sisi Danya yang sebagai Heeh. sepeda, kadang kita sepeda motor suka ngambil jalur hak dia yang udah di garisan hijau pipir nih, yang juga Mm-mm. sapipirin gitu. Betul. Udah. Kadang ya entah, bukan untuk saling menyalahkan, cuman lebih ke kesadaran diri masing-masing. Itu, kita semua udah punya haknya masing-masing. Mana hak pesepeda, mana hak pejalan kaki, dan juga hak sepeda motor. Nah, Mm-mm. itu. Kalau itu sih ya, itu lebih ke dari biasanya kan kalau banyak juga ya adanya lihat kalau misalnya di jalan itu grup-grupan. Mhm, Jadi kalau yang grup-grupan dia pengen yang rendeng-rendeng gitu mhm. berempat ya Nah, itu ngehalangin. Kalau adanya biasanya kan sendirian. mhm. Dan pun ya dirasain sendiri sih sama Mm-mm. saya sebagai pesepeda motor gitu. Kalau ngobrolnya penggigir-gigir, dah ngobrol patukang-tukang kumaha teu ngeunaheun kan gitu, Heeh. ngerasanya teh kurang enak gitu. Makanya mungkin hal ini sama gitu dialami sama pesepeda motor dan juga pesepeda goes gitu. Mm-mm. Kalau ngobrol kadang Pak, gigir-gigir kalau bahasa Indonesia Mm-mm. apa ya? Bahasa Indonesia kan berdampingan, ya Berdampingan. berdampingan. Pak gigir-gigir teh perbandingan ya, guys. Eh, ber Berdampingan. berdampingan, sorry ya, guys. Berdampingan. Nah, yang Danya rasain nih selama sepedahan di Bandung teh selain pahibut sama atau apa pahibut bahasa Indonesia naon pahibut? Rebutan. Rebutan sama Sama pengguna sepeda. jalan yang lain Mm-mm. gimana? Gimana tadi Keresahan, keresahan keresahannya? sebagai pesepeda. Mm-mm. Kalau misalnya di kota sih emang udah ada jalurnya sih yang tadi yang Mhm, hijau itu. mhm, Jadi enak gitu. iya, Kalau misalnya emang pas macet nih ada motor yang ngehalangin juga itu kan udah di jalurnya. Kalau nah adanya oke. udah ada di sepedanya lah gitu. Kalau misalnya sampai keluar jalur, kalau misalnya ya ngelewatin jalur yang nggak ada hijaunya itu, Mhm, baru ya di pinggir-pinggir lah pas garis yang paling pinggir itu tuh. mhm, Pas banget itu aja gitu. mhm, Jangan sampai ke tengah. Apalagi kalau kota ya kan macet juga, mhm, ngalangin juga. Dimana kecepatan sepeda itu gak akan lebih cepat dari motor kan, ngalangin yang lain di klaksonan iya. mah. Heeh, pasti aya wae sih. Tapi pernah sampai naik melipir ke trotoar gara-gara jalan yang hijaunya diambil? Pernah Iya. naik ke Oh, trotoar? kalau itu lebih lebih ke yang gak ada hijaunya sih. Pernah Oh, naikin ke trotoar karena emang gak ada yang hijaunya dan juga mhm, lagi macet. oh. Mm-mm. Tapi nyoba ke CFD udah pernah? Belum sih belum kalau Dago? kan aku Sudah. liburnya weekday. Oh iya, sama. Kenapa lebih milih sepeda daripada motor? Sepeda motor. Ya sepeda atau sepeda Kenapa motor. lebih lebih milih prefer ke sepeda Mm-mm. ataupun angkutan umum lah daripada motor? Kalau untuk sepedahan sih lebih ke hobi aja, hobi Mhm, sama ngisi waktu kosong. mhm. Kalau misalnya jalan-jalan ya tetap naik angkot sih. Ah, Mm-mm. Kalau misalnya ya kayak pengen kayak gini nih, pengen main nih ke tempat yang alam-alam, dimana angkot gak ngelewat ke situ, mhm. baru pakai sepeda sambil foto-foto. Kirain pakai motor, saya berekspektasi kalau angkot gak lewat baru pakai motor, enggak pakai sepeda. Pakai sepeda. Mhm. Soalnya emang motor juga sih belum bisa gitu ya. Karena main sepeda itu jadi bisa pakai motor. Itu Tapi sih. udah nyoba motor Udah. Ya kan. gara-gara sepeda. Iya, Oh gara-gara iya, sepeda. Jadi belajarnya di sepeda dulu. nah, Heeh. buat adik-adik yang mau belajar motor, jangan lupa belajar dulu pakai sepeda ya. Jadi kakak adanya ini dulunya nggak bisa naik motor karena naik Sepeda. sepeda baru bisa naik motor. Terima kasih Aragon. Itu sih lebih ini ya. Soalnya kan kalau di jalanan nih, jalanan raya gitu kan takut ketabrak. Jadi harus ngebiasain dulu ukur badan. Ah, iya. Mm-mm. Kayak dari sini Danya ke pengendara lain Hmm, gimana. Itu pakai sepeda dulu aja pelan-pelan gitu. sama Heeh, di pinggir. sama kayak bawa motor berarti. Iya, jadi udah terbiasa dengan ngukur badan itu di sepeda, jadi bisa pakai motor, Tapi bawa saya motor. jujur dulu belajar sepeda dulu baru bisa naik motor. Iya. Tapi udah lama sih. Kalau belajar sepeda udah dari kecil. Mm-mm. Terus udah lama nggak main sepeda, tiba-tiba belajar motor.
Ya pun sekarang udah keseringan naik motor, kayak naik sepeda teh asa diajar deui gitu, kayak belajar lagi gitu, kayak ada yang lupa gitu, Mhm. kayak takut, malah lebih takut ke apa ya, Jungkol. heeh, ke jungkel. Terus karena lebih biasanya bebannya motor yang lebih Mhm. berat gitu, sekarang Heeh. sepeda dikasih yang ringan gitu, kayak takut gitu, malah nggak seluas bawa motor gitu, beda gitu feel dan rasa teh, Iya, feel sama rasa sama dengan rasa. emang ada perbedaan sih Mhm, bawa sepeda yang ringan, terus bawa motor juga kan yang mhm. bawa mesin gitu. Apakah harus adaptasi dulu dari sepeda goes ke sepeda listrik langsung ke sepeda motor Oh, gitu? ke sepeda listrik ya, kalau listrik mah belum pernah sih. Nah, Tapi kayaknya kalau sepeda listrik yang dia pakai gas kayak gini kan, kayak motor. itu nggak tahu, gimana? Oh Pakai, digas, iya. digas, Kalau nggak tahu. misalnya masih ada baterainya, bisa Mhm, digas gitu. mmm, Dan kalau misalnya Danya lihat sih emang masih lebih ringan daripada motor, mhm. sepeda motor gitu. Cuma ya emang untuk safety-nya juga dan juga untuk apa, tata tertib lalu lintasnya juga kan dia gak bisa disamain dengan sepeda motor Iya, motor iya, iya, apalagi kan gitu. sekarang lagi rame gitu di jalan teh, banyak yang sepeda listrik atau Mm-mm. motor listrik tuh sebenarnya kan beda gitu. Iya. Banyak bu ibu terutama gitu yang bawa-bawa sepeda semi listrik, semi goes tuh ke jalanan raya gitu. Nah, Ngelihatnya juga asa para rawur ya, Kak. itu takutnya teh ya kesabet lah, Mm-mm. terus ke sabet, terus ke sabet lagi, terus ketabrak Nah, ketabrak. Nah, terima kasih. mm, Ketabrak, terus keserempet serempet, terus kesalip, ya banyak pokoknya mah. mm. Apalagi ibu-ibu yang sambil sambil apa, sambil bonceng Anak, anak, bawa benar, sayur, benar. pesen kanan belok kiri, nah itu yang bahaya, itu yang bahaya. Ya, makanya kan emang ada aturan untuk sepeda listrik tuh hanya digunakan kayak di jalanan komplek, gak bisa dibawa ke jalan raya. Terutama di Soekarno-Hatta kan nggak Wah, boleh. itu jalan gede pak, pakai sepeda listrik, ya udah kalah lah sama Kadang motor. kadang saya juga gitu, kalau saya jadi pesepeda kalau ke jalanan segitu gede kayaknya Mm, mikir lagi sih, iya, mikir-mikir lagi. walaupun emang adanya sih lebih ke sepedanya biasanya ya, bukannya listrik gitu. Di jalanan Soekarno juga di pinggirnya banget gitu. Hmm. Jangan Jangan sok yang sampai dipanggul, ngerinya ngerasa pengen dipanggul. Ah, sasieun di jalan mah yang dipanggul gitu kan. didorong aja gitu. Gitu kadang. Heeh, Atau enggak pengen megat angkot naikkeun gitu. baik mau bisa mah. Ya kalau bisa dihitung dua mah sama sepeda gitu di atas, kalau bagus mah ya gitu. Kira-kira kalau disuruh milih mending motoran di Bandung atau naik sepeda di Bandung? Motoran ini. Oh, Mhm. lebih ke kendaraannya, Ya bukan milih. tempatnya. Lebih 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 lihat tujuan sih kalau udahnya ya. Kalau Mhm, misalnya ya deket-deket sih sepedahan. Cuma mhm. emang sepedahan itu ya diklaksonin Ya, gitu. terus sama capek, mungkin lebih capek ya. Mm-mm. Mhm. Kalau ya sepedahan enaknya sih kayak di alam gitu. Ke atas, ke daerah Sukawana gitu yang kebon Mhm, teh. mhm. Itu Itu deket ya? iya, pernah kan Oh, dan juga pernah? pernah. Nah, Itu. Tapi emang disesuaikan juga sama si tipe sepedanya. nah, Kalau mau ke alam gunung pakai MTB itu lumayan enak. MTB? Iya. Kalau misalnya di jalanan kota sih banyaknya ya yang Danya lihat mah yang pakai road bike. Road bike, Mm-mm. road Karena emang dari tipe bannya juga kan beda. Kreator tolong dicantumin nanti gambarnya. Road bike itu yang Bike gimana sama ya? MTB ya. MTB tadi, Itu MTB yang dilihat. Simatupang. Dan juga biasanya untuk pengendara yang road bike itu dia lebih cepat. Mhm, Jadi nggak terlalu menghalangi di jalanan mhm. sih. Kalau Danya kan lebih pakai MTB. Nah, apalagi MTB kalau ke berat. daerah gunung, pesawahan gitu Mm-mm. pakai Pixie itu lebih nggak boleh. Ya, Iyalah. pakai Pixie lebih nggak boleh. Terus kalau Macam BMX ya. ya di BMX teh di Oh, mana sih? kalau BMX mah itu kayaknya lebih ke komunitas yang style Ah, freestyle. jejungkeran gitu dah. Freestyle, Heeh. freestyle. Itu banyak itu di mana sih? Biasanya di terowongan Suspati. Sama kayak skateboard bukan sih? Pasopati kan lah, terowongan di mana? Kolong. Kolong Kalau jembatan Pasopati. kan itu kayak sama bukannya kayak Mhm. skateboard gitu. Itu Iya, tadi di belum mana pernah. sih Pak Krem? Ya. Heeh. Heeh, heeh, Teman-teman ya, jomblo yang di situ. iya. Itu banyak ada yang udah skateboard. Skateboard, BMX. Ada Kalau misalnya buat ke tempat-tempat yang kayak gitu ya, kayaknya di apa Cimahi Cimol.
lain. Anu tempat olahraga yang minggu ada pasar minggu. Brigrip. Brigif. Di Brigif juga banyak tuh yang bawa sepeda. Kalau BMX mah biasanya yang Danya lihat mah bocil sih. Bocil yang Bocil. ya sih. Asal sepedahan. Asal sepedahan. Apalagi kalau tapi kadang seru juga sih saya lihat kalau pagi-pagi gitu lihat sekeluarga bawa sepedahan gitu. Oh iya benar. Keliling komplek aja gitu kan biasa olahraga ya sejam gitu. Tapi kadang ada yang lewat ke atas yang ke arah Lembang kayak yang sepedanya teh hiji ini keduaan ya. Apa sih ngaranna namanya sepeda? Anu satu belakang. Itu biasanya di Pangandaran gitu. Sih, cuman dia ke Lembang gitu kabayang. Nanjak gitu. Mikirnya teh nanjak terus apalagi kan di daerah sini kalau Minggu ya. Kalau Minggu itu nanjak macet. Ya kan pasti sepedahan kalau pelan-pelan mah susah namanya nanjak nyeimbanginnya. Iya, nyeimbanginnya kan misalnya ya macet berhenti dulu pas ditanyakan itu. Itu susah banget. Apalagi mungkin kalau yang sepedanya 1/2 itu ya yang double. Jadi harus dua-duanya turun dulu. Dorong mungkin. Oke. Tapi Danya ada kepikiran nggak buat sepedahan dari sini ke Tasik? Ada. Oh iya. Iya. Kalau lihat dari YouTuber lain ya, itu ada loh dia ya berangkat dari jam 8 sampai jam 4 sore. Dia emang kuat sih, emang udah terbiasa lah jauh gitu. Itu bisa gitu ya. Kalau dia bisa, Danya juga pasti bisa gitu. Iya, kenapa? Emang, kalau lu bisa, kenapa gua enggak ya? Nah, gitu. Sorry balik. Kalau gue bisa, kenapa lu enggak gitu? Nah, ke penontonnya itu. Kayak gitu. Cuma emang dari pertama juga dari fisik kan harus dilatih dulu. Iya juga sih. Kayak ototnya, otot kaki, paru-paru apalagi pernapasan. Ingat banget. Saya lihat di mana ya gitu. Jadi ada kayaknya bukan komunitas ya, bapak-bapak nih kan yang lebih sering sepedahan ke atas alam-alam gitu. Bapak-bapak gitu. Di situ dilihatnya videonya katanya udah ngelewatin berapa gundukan tanjakan. Langsung itu kayak yang langsung lemes gitu. Kayak kesurupan gitu. Kayak bukan kesurupan. Kejang. Oke, terima kasih. Kayak kejang gitu. Kayaknya itu benar-benar ya harus dipersiapin teh ya itu karena itu. Itu juga ngaruh kan dari keluar masuknya udara, oksigen ke dalam paru-paru tuh. Dan belum mungkin kalau ke Tasik gak mungkin lengohnya. Nagreg. Emang dari Bandung ke Nagregnya emang nurun. Nanti kan di Gentongnya nanjak lagi. Gitu. Tapi kayaknya kalau dari sini dari Bandung ke Tasik oke pakai sepeda, pulang dari sana bawa motor. Kalau nggak sepedanya di ini, kita naik bus sepedanya ditaliin bisa. Kayak gitu. Ada sih kepikiran. Di sini teh ada info gitu kalau ternyata katanya pernah dengar tuh Danya bahwa SIM katanya udah nggak bisa nembak. Nah, sorry dipotong. Kenapa saya bahas sama Danya? Mungkin karena Danya di sini notabene-nya seorang pesepeda, bukan pengguna kendaraan bermotor ya. Yang dimana pastinya belum punya SIM kan? Sebenarnya udah sih. Oh udah. Kaget loh. Udah. Tapi baru bisa sepeda. Baru bisa sepeda motor iya. Jadi begitu bisa motor ya bawa dari ledeng ke alun-alun mah bisa lah bawa motor gitu. Karena emang di kota yang harus ada SIM jadi langsung bikin. Oke. Terus nah balik lagi ke pembahasan SIM. Katanya udah nggak bisa nembak. Kemarin Danya dulu bikin nembak. Gimana gitu kan? Nah tanggapannya tentang nembak itu waktu Danya pertama bikin Sigma aja dulu ya. Ternyata kira Danya nih nembak itu kayak pakai calo gitu, kayak nggak diperbolehkan gitu ya di kantor polisinya gitu. Ternyata emang waktu di sana ya itu ditawarin mau nembak atau mau ini tes gitu ya, karena emang Danya juga di sana sehari gitu jadi ya udahlah nembak aja gitu biar cepat. Dulu juga saya juga sempat nembak sih, kirain teh di luar gitu, di luar gedungnya, ternyata di dalam gedungnya gitu. Dan kagetnya tuh
ternyata oknum yang nerima ininya teh kirain teh orang biasa lah gitu, kalangan kita-kita ya nggak sih, ya tukang parkir gitu. Ternyata ya itulah. Iya. Ya. Berseragam gitu. Cowok berseragam, gue berseragam gitu. Ternyata nembak itu seperti itu gitu. Kalau misalnya dengan adanya aturan sekarang SIM nggak bisa nembak, itu sih emang pertama bisa mendisiplinkan juga gitu. Yang dimana kan yang berkendara itu harus ada ya apa? SIM. Bukan. Dari kitanya harus bisanya dulu gitu. Apa sih? Pengalaman. Bukan pengalaman. Tes jam terbang. Nah, jam terbang. Membiasaan dulu lah gitu. Pembiasaan dulu bawa sepeda motor, apalagi ya dengan berbagai macamnya kondisi ke jalan gitu. Belok, muter, angkat balapan. Makanya tes SIM itu ya banyak variannya itu. Itu emang harus diperlukan gitu. Dan juga dari apa ya? Dari pemikiran atau mindset kitanya juga sebagai pengendara, dimana harus sen kanan ya ke kanan gitu, jangan sen kanan malah belok. Makanya ada sebelum tes SIM tuh ada psikotes. Iya, nah itu harus tahu juga gitu kan. Biar gak. Jadi tidak hanya bisa bawa motor aja, tapi harus tahu-tahu rambu-rambunya juga, aturan-aturannya juga. Makanya ada taman lalu lintas ya. Taman lalu lintas. Ya, itu edukasi untuk anak-anak. Tapi menurut saya, tanggapan saya tentang SIM gak boleh nembak tuh kayaknya kasihan UMKM ya. Saya itu menghilangkan UMKM karena tidak mendukung UMKM. Tapi itu salah. Anda udah punya gaji, bikin lagi usaha nggak boleh. Itu namanya mitra. Kalau di kita itu namanya mitra kukar. Oke, mungkin untuk Danya ada tambahan lagi tentang pembahasan pesepeda ini, ataupun ada pesan buat pesepeda di dunia, di Indonesia, di akhirat? Yang pede aja dulu ya di sekitaran Bandung ya. Selalu berhati-hati ya kalau misalnya untuk sepeda, apalagi di jalanan kota itu ya, jangan sampai kita menghalangi pengendara motor, mobil gitu ya. Harus tetap teratur juga gitu. Dan juga ya yang tadi juga yang mengenai SIM, karena emang kita juga ya harus mengikuti tata tertib yang ada di jalanan juga ya, jangan asal-asalan juga, apalagi bawa kendaraan gitu. Itu juga bisa mempengaruhi keselamatan kita. Sekian aja sih. Dan kalau dari saya walaupun saya juga pengguna nembak ya, waktu itu bikin SIM-nya nembak saya. Cuman ya saya juga alhamdulillahnya saya juga berlogika, pintar, berakal sehat gitu. Jadi masih ngikutin rambu-rambu lalu lintas ya. Kalau dilarang PT, dilarang pipis, parkir, dilarang parkir ya, rambu-rambu dasar lah itu. Terus paling segitu sih kalau buat pemotor ya. Soalnya kalau di jalanan umum gini mah nggak ada batas kecepatan. Makanya saya suka betul. Oh my god. Boleh gitu. Jadi selagi jalan sepi ya saya kebutuhan. Ya kan ada aturannya kayak di jalanan kota harus berapa. Nah, kalau terkecuali di jalan kota yang ada batas maksimal, ataupun di komplek yang batas maksimal kecepatannya 5 km didorong. Itu yang punya komplek mah didorong. Saya minimal nggak kasih dikitnya 10 kilo. Itu yang masang plang maksimal 5 kilo. Mungkin udahlah. Pesepeda oke lah 5 kilo, tapi ya udah cukup lah. Mungkin sekian untuk podcast gak jelasnya, entah mungkin jelas ya. Ini pembahasan tentang sepeda dan juga motor. Mungkin ataupun kalian punya saran pembahasan lain dari kita berdua, ataupun mau minta request narasumbernya siapa, bisa dicantumin di bawah